Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Robi Hari Gusman. Pada video singkat ini kita akan membahas mengenai bagaimana prosedur untuk warming up engine dan apa saja yang harus diperhatikan. Ada 3 poin yang ada dibahas dalam channel ini. Dan tidak lupa untuk salam hormat saya kepada seluruh mekanik-mekanik yang ada di dunia dan terkhususnya kepada mekanik-mekanik di Indonesia yang sedang melakukan pembongkaran engine atau overhaul engine dan melakukan troubleshooting engine. Semoga trouble-trouble di lapangan bisa diselesaikan dengan cepat dan beroperasi normal. Baik, untuk kali ini kita akan membahas 3 poin, yaitu mengenai kenapa harus dilakukan warming up engine atau kenapa harus dilakukan pemanasan engine jika engine itu dalam keadaan standby. Yang poin kedua adalah berapa lama yang dibutuhkan engine untuk melaksanakan warming up engine ini? Apakah 5 menit, 10 menit, 15 menit, setengah jam, atau 2 jam? Rekan-rekan bisa mengikuti video ini. Berapa lama engine itu dibutuhkan untuk warming up engine? Baik, untuk poin ketiga kita akan membahas mengenai apa saja konsekuensi atau akibat dari engine itu warming up-nya terlalu lama atau melakukan pemanasan engine terlalu lama. Apakah berdampak di engine? Apa saja risiko yang ditimbulkan di engine tersebut? Baik, untuk lanjut membahas mengenai video ini, kita start dulu mesinnya guys. Welcome back to my channel Robi Hari Guzman. Enjoy watching. Don't forget to subscribe, like and share. Maintenance, repair, overhaul, measurement and analysis, troubleshooting, testing, and a mechanic's target is speed. Baik, kita lanjut kembali mengenai judul jangan terlalu lama melakukan pemanasan engine atau don't warm up engine for long period. Hal ini sering ditanyakan dan sering menjadi bahan diskusi antara seorang mekanik dan pihak customer dalam engine diesel untuk melakukan pemanasan engine berapa kali dalam seminggu dan waktu yang dibutuhkan selama pemanasan tersebut sesuai dengan literatur dan shop manual. Dan ini sangat menarik untuk dibahas dan didiskusikan karena dilakukannya warming up engine ini merupakan salah satu untuk maintenance engine agar kita mengetahui apa saja yang akan di-maintain oleh engine ini jika ada kerusakan-kerusakan sebelum diadakan load terhadap engine tersebut, baik itu di genset, baik itu di marine, dan untuk aplikasi yang lainnya. Dalam memanaskan engine atau dalam melakukan warming up engine ini, kita sering keluar dari prosedur berapa lama dibutuhkan dan apa juga dampak yang terlihat apabila terlalu lama memanaskan engine atau terlalu lama melakukan warming up engine. Hal ini dibahas karena sebagian dari customer atau user ada yang mengetahui ada tidak mengenai sistem prosedur ini, dan hal ini terlihat sederhana dan tidak berpengaruh, tapi ini sangat berdampak terhadap engine diesel ini ke depannya. Baik, untuk 3 poin tadi kita bahas poin yang pertama, yaitu mengenai kenapa engine tersebut harus dilakukan warming up atau dilakukan pemanasan engine. Dan saran saya, jika engine memakai B30, harap dilakukan 3 kali seminggu dalam pemanasan atau warming up engine ini, karena berdasarkan dari pengalaman kita di lapangan, jika dilakukan 2 kali dalam seminggu masih terdapat gumpalan-gumpalan atau jeli-jeli yang terdapat di tangki minyak atau di tangki solar. Oke, baik, kita kembali lagi kenapa harus melakukan warming up engine ini. Yang pertama, untuk melumasi komponen-komponen yang saling bergesekan. Kita mengetahui jika engine tersebut lama breakdown atau standby, khususnya untuk genset atau kapal yang lagi bersandar, seharusnya dilakukan warming up ini minimal 3 kali dalam seminggu untuk melumasi komponen-komponen yang saling bergesekan, baik itu
utamanya di crankshaft, camshaft ya, terhadap metal, karena kalau tidak dilakukan warming up maka oil film yang berada antara komponen yang saling bergesekan akan habis dan kemudian antar komponen tersebut bisa bergesekan pada saat start. Baik, untuk yang kedua, untuk menjaga atau memprotek ya komponen-komponen dari karat. Oke, kembali untuk yang ketiga, ini untuk menjaga fungsi-fungsi mayor komponen dalam keadaan normal, baik itu dalam kinerjanya atau fungsi-fungsi sebagai main komponen tetap normal ya, seperti crankshaft, camshaft, cylinder head, injektor, dan mechanical power yang lainnya. Dan yang keempat yaitu untuk membuang sisa-sisa dari uap air yang berada di exhaust silencer atau tepatnya di knalpot ya, agar kelembapan pada sistem exhaust silencer atau pada saat pembuangan gas exhaust tidak ada lagi uap air yang berada di sana, karena akan berdampak untuk air bisa masuk ke dalam turbo atau ke dalam exhaust manifold. Dan ini merupakan adalah alasan mengapa kita harus melakukan warming up engine atau pemanasan engine jika engine dalam keadaan standby atau tidak dioperasikan. Kemudian kita lanjut untuk berapa lama dibutuhkan untuk melakukan warming up engine. Ya, hal ini sering ditanyakan oleh pihak customer. Berapa lama dibutuhkan untuk melakukan pemanasan engine tersebut sesuai dengan prosedur starting normal engine beroperasi jika engine dalam keadaan standby. Maka dengan ini sebaiknya direkomendasikan dilakukan 5-10 menit, dan hal ini sesuai dengan literatur dan shop manual yang telah tersaji dalam diesel engine atau khususnya di Kamin ya. Nanti saya akan memberikan referensi agar kita bisa memahami berapa menit dibutuhkan untuk engine dilakukan proses warming up ini. Baik, untuk poin yang ketiga, apa saja konsekuensi atau risiko yang didapat di saat terlalu lama melakukan warming up engine atau pemanasan engine? Yang pertama adalah adanya fuel dilution. Apa itu fuel dilution? Fuel dilution adalah di mana bahan bakar atau solar tersebut terkontaminasi di crankcase engine sehingga bercampur dengan oli mesin. Hal ini terjadi karena ada sisa bahan bakar yang tidak terbakar secara sempurna di ruang bakar, sehingga sisa-sisa dari bahan bakar tersebut turun ke crankcase dan bisa terkontaminasi dengan oli engine. Yang kedua, seperti yang saya jelaskan tadi, jika terlalu lama melakukan warming up engine akan terjadi bahan bakar tidak akan terbakar secara sempurna. Berarti sisa-sisa bahan bakar tersebut atau residu-residu dari bahan bakar akan turun ke crankcase atau ke oil pan melalui ring piston tersebut. Oke, untuk dampak berikutnya apa saja yang bisa berdampak? Untuk yang ketiga, dengan ada residu-residu atau sisa-sisa bahan bakar tersebut akan membentuk karbon di cylinder head. Seperti contoh ini merupakan salah satu dari terlalu lama melakukan warming up atau idle ya, sehingga karbon-karbon yang terbentuk di cylinder head akan menebal, dan ini akan beresiko engine dalam performanya. Baik, dan untuk yang keempat, karbon akan menutupi atau menyumbat di lubang injektor penyemprotannya. Seperti di gambar ini bisa diakibatkan karena terlalu lama melakukan warming up engine, sehingga karbon-karbon yang terbentuk dari sisa-sisa bahan bakar yang tidak terbakar akan berkumpul di ujung nozzle atau di ujung lubang spray injektor tersebut. Dan ini adalah alasan keempat kenapa engine tersebut tidak bisa terlalu lama dilakukan warming up atau pemanasan engine. Baik, untuk yang kelima,
Cylinder head valve sticking ini adalah keadaan di mana pada saat karbon tersebut terbentuk atau mengumpul di cylinder head bisa menyebabkan valve sticking atau valve macet ya, atau valve macet. Kemudian di sini bisa kita lihat juga di insertnya atau di hole-nya valve tersebut terbentuk karbon-karbon yang menggumpal di dalam lubang tersebut. Ini bisa menyebabkan valve sticking di cylinder head. Kemudian yang keenam, alasan jangan terlalu lama warna engine adalah bahan bakar atau solar sering bocor di exhaust manifold. Jika memakai turbo sering bocor di bagian turbo. Di sambungan ini sahabat bisa lihat sendiri sering terjadi kebocoran-kebocoran di sambungan exhaust atau saluran buang ke knalpot. Kita sering menduga ini adalah oli. Ini bukan oli ya, ini adalah solar yang tidak terbakar. Baik, untuk selanjutnya, baik untuk yang ketujuh, ini akibat yang fatalnya jika terlalu lama melakukan warming engine. Dan ini sering saya sounding dan diinformasikan customer, ini akibat terberat dari terlalu lama melakukan warming engine. Terdapat garis-garis di linear ya, sahabat bisa lihat sendiri. Ini dikarenakan oli yang tercampur dengan bahan bakar sehingga pelumasan yang terjadi di dinding-dinding silinder linear tersebut terkontaminasi, sehingga pelumasan yang terjadi tidak maksimal sehingga dapat bergesekan antara ring piston dan dinding linear. Inilah akibat terberat dari terlalu lama melakukan warming up engine tersebut. Dan ini adalah merupakan dampak yang terbesarnya dan bisa merusak sistem engine pada saat bekerja. Ini merupakan perhatian atau saran ya untuk customer atau user agar selalu diperhatikan, karena dalam pemanasan engine atau melakukan warming engine tersebut kita melakukan preventif. Ternyata akibat yang ditimbulkan dari preventif itu akan berdampak sangat tinggi atau beresiko tinggi. Oke, kita akan memberikan suatu referensi apa saja menurut literatur atau shop manualnya. Ini saya akan memberikan sedikit referensi khususnya untuk merek Kamin ya. Apa saja yang tertuang di dalam shop manual. Yang pertama, seperti yang dijelasin tadi. Di sini kita bisa lihat apa saja yang diakibatkan dari terlalu lama melakukan idle engine atau pemanasan engine ya. Ini fuel dilution of the lubricating oil, 2 carbon build up in the cylinder head, valve sticking, dan reduce performance dan mengurangi performance engine. Dan di sini pun dikasih warning, do not operate engine at low idle for long period with engine coolant temperature below the minimum specification in the maintenance specification in this manual. This can result in the following tadi ya. Kemudian yang kedua, dalam normal starting prosedur di Kamin pun saya menemukan peringatan idle engine 3-5 menit ya, pada RPM 1000 RPM. Dan ada juga saya menemukan jangan lakukan idle engine untuk periode yang lama pada saat idle lebih dari 10 menit ya, lebih dari 10 menit. Ini akan mengakibatkan combustion chamber temperature drop ya kan, sehingga bahan bakar tidak terbakar dengan sempurna, dan ini menyebabkan karbon menyumbat injector spring hole, piston ring, dan valve stick, dan valve to stick, dan valve akan macet. Kemudian kita lanjut, dan saya menemukan juga jika engine temperatur
di bawah 60 derajat Celcius, maka bahan bakar tidak terbakar sempurna. Ini pada dinding-dinding silinder dan lubrikasi atau pelumasan yang terjadi tidak sempurna. Itulah literatur yang bisa saya sajikan sesuai dengan manual dari Kamin Engine. Jika ada penambahan-penambahan dari sahabat ya, bisa ditambahkan lagi. Dan demikianlah alasan kenapa engine tersebut jangan terlalu lama melakukan warming up engine. Dan ini adalah sebagian kecil dari video singkat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering timbul di lapangan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari user-user yang memiliki engine, terutama untuk engine Kamin. Baiklah, jika ini membantu dalam proses melakukan kerjaan saudara-saudara mekanik yang terhormat, silakan lakukan subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang dan berguna bagi kita semua. Demikianlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.